Ferdi Sambo kekeh mengalami pelecehan. Pengacara keluarga Brigadir J mengatakan, mana ada korban ber-WA ria dengan adik pelaku. Ada buktinya nggak? Ada CCTV-nya nggak? Kecuali disambar petir katanya. Saya kepengen berbicara dengan dia supaya jelas apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2021. Jadi saya tertarik untuk bertemu dengan Ibu Putri supaya tahu dan mengurangi terlalu banyak misalnya misteri-misteri yang tidak terungkap dan tidak membebani institusi Polri. Kan kasihan Polri ini jadi terbebani toh. Soal peristiwa terjadinya pelecehan seksual itu sama sekali tidak ada informasi bahwa ada yang melihat itu. Jadi untuk kekerasan seksual sama sekali tidak ada saksi yang bisa kami telusuri. Kami mengapresiasi dan mendukung semua pihak yang berupaya untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi pelapor ataupun korban yang melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya, termasuk saudari P dalam peristiwa ini. Kemudian mengingatkan agar seluruh publikasi menghormati dan memperhatikan kerentanan berbasis gender yang dihadapi perempuan dan memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pelapor atau korban kekerasan seksual khususnya dalam aspek perlindungan dan pemulihan. Ya, pengacara keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J Kamarudin Simanjuntak berang dengan istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati yang tetap kekeh dalam pemeriksaan menjadi korban asusila. Kamarudin menekankan tidak ada pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri baik di Duren 3 ataupun di Magelang. Dia menjelaskan tuduhan pelecehan di Duren 3 sudah dipatahkan oleh Barreskrim yang menghentikan penyidikan kasus karena terbukti tak ada pelecehan yang dialami oleh Putri. Sementara untuk tuduhan pelecehan di Magelang, Kamarudin yakin tidak ada kejadian tersebut karena Putri berkirim pesan WA dengan adik Brigadir J. Di Magelang kan sudah kita patahkan. Putri ada WA dengan adik daripada almarhum. Mana ada korban pelecehan ber-WA ria dengan adik pelaku. Kan begitu, kata Kamarudin. Selain itu, Kamarudin menilai tuduhan pelecehan terhadap Brigadir J juga janggal karena tuduhan itu tiba-tiba berubah dari Duren 3 ke Magelang. Dia menegaskan perpindahan lokasi pelecehan oleh pihak Ferdi Sambo itu tidak masuk akal. Kapan dan di mana dia jadi korban? Kan pertama dia bilang korban di Duren 3, tahu-tahu lompat jadi ke Magelang. Itu kan terlalu jauh lompatannya, ujar Kamarudin. Kamarudin pun menantang Putri agar menjelaskan kejadian pelecehan yang dialami lewat keterangan tertulis yang telah ditempel materai Rp10.000. Dengan begitu, jika Putri berkilah lagi, maka pernyataan itu bisa dipatahkan dengan mudah. Karena kan nanti begini, khawatir kita jawab lagi, ganti lagi skenario plan A. Kita kan nggak tahu plan berapa sekarang. Plan A, plan B, plan C, dan D kan begitu. Dia kan sudah berapa kali ganti cerita ya. Jadi nggak mungkin semua cerita dia harus kita tanggapi, kata Kamarudin. Sebelumnya, Putri Chandrawati yang menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J telah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sampai Jumat 26 Agustus 2022 tengah malam. Kuasa hukum Putri Chandrawati yaitu Arman Hadis mengatakan kliennya mendapatkan sekitar 80 pertanyaan yang dilayangkan penyidik Polri dalam pemeriksaan yang dimulai pada Jumat pagi. Dalam pemeriksaan, Putri tetap mengaku sebagai korban tindak asusila ataupun korban kekerasan seksual dalam perkara ini. Ya, kurang lebih ada 80 pertanyaan. Ya, Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini, dan itu dalam BAP disampaikan seperti itu, kata Arman kepada awak media pada Sabtu kemarin. Arman menuturkan Putri membantah sangkaan penyidik terhadapnya, termasuk sangkaan terkait pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Keterangan tersebut, kata Arman, juga telah dicatat oleh penyidik dalam BAP. Begitupun dengan kronologi kejadian yang terjadi di Magelang. Ya, sementara itu pengacara keluarga Brigadir J lainnya yang bernama Martin Simanjuntak mendesak istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, untuk bisa jujur dalam pemeriksaan kasus pembunuhan berencana pada Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Pasalnya, menurut Martin, jika pihak Putri terus menggaungkan narasi kekerasan seksual sebagai latar belakang pembunuhan berencana ini, maka justru akan memberatkannya. Martin pun mengingatkan kemampuan jaksa penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemeriksaan sudah tak perlu dilakukan lagi, ditambah dengan adanya publik yang terus mengawal kasus pembunuhan Brigadir J ini. Lebih lanjut, Martin memperingatkan soal pentingnya simpati dan empati dari keluarga Brigadir J untuk para tersangka seperti Putri, Ferdi Sambo, Bribka RR, serta Kuat Ma'ruf. Jika mereka terus bersikeras tidak mau jujur dan terus menggunakan narasi kekerasan seksual, maka keluarga akan sulit memaafkan mereka. Ya, di samping itu kan selain kapabilitas dari hakim dan opini publik, hal yang penting saat ini adalah simpati atau empati dari keluarga korban. Ini nggak akan bisa didapat oleh PC, FS, RR, dan KM yang perannya berbeda-beda. Keluarga akan sulit bersimpati dan berempati kepada mereka kalau dalam hal ini apa yang terjadi masih seperti yang mereka sebut lewat apa yang mereka sudah sampaikan pada rekayasa kasus di Duren 3, yaitu kekerasan seksual. Padahal dalam persidangan kasus pidana, adanya perdamaian, kesepakatan atau pemberian maaf dari korban
punya bobot yang besar di persidangan, serta bisa meringankan para tersangka baik dalam persidangan ataupun terkait vonis hukuman. Ya, diwatakan Tribun News sebelumnya, pengakuan Putri Chandrawati saat diperiksa perdana sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Jumat kemarin menyebut dia adalah korban tindakan asusila. Jika kini pengakuan Putri Chandrawati sebagai korban asusila, sebelumnya laporan soal tindakan pelecehan seksual Brigadir J dihentikan. Pengakuan Putri Chandrawati itu tertuang dalam BAP saat dirinya menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo itu pun masih kekeh mengatakan dirinya adalah korban. Ya, pemeriksaan perdana terhadap Putri Chandrawati berlangsung kurang lebih sekitar 12 jam. Dalam pemeriksaan itu Putri dicecar sebanyak 80 pertanyaan oleh penyidik. Kuasa hukumnya Arman Hanis menuturkan saat ditanya penyidik, Putri secara konsisten mengaku sebagai korban tindakan asusila yang dilakukan oleh Brigadir J, dan masih menurut Arman keterangan Putri pun telah dicatat penyidik dalam BAP termasuk terkait peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Ya. Banyak hal yang diungkapkan oleh Kamarudin yang pada akhirnya membuat penyelidikan pembunuhan Brigadir J menjadi aut-autan, tidak konstruktif dan tidak fokus. Ya, Polri diserang sedemikian rupa dengan 1001 kejadian dan informasi baru yang kadang tidak relevan dengan kejadian diselorohkan oleh Kamarudin Simanjuntak, yang menurut saya adalah sebuah langkah yang salah yang membuat Kamarudin kehilangan buruan yang sesungguhnya. Upaya Kamarudin Simanjuntak untuk bisa dikenal dan dipandang sebagai pengacara papan atas ketika dirinya terlibat pada kasus-kasus besar sebelumnya. Sebut saja di kasus EKTP dan kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang membuatnya sesumbar mengatakan bahwa dirinya telah membuat Presiden SBY bersujud menyembah dirinya. Walaupun saya bukan pendukung SBY, tetap saja saya geli loh mendengar pernyataan kayak begitu. Kesesumbaran Kamarudin Simanjuntak tidak hanya terkait perkara-perkara yang pernah dia tangani, tapi juga terkait masalah pribadinya. Ya, suatu saat Kamarudin mengatakan bahwa istri dan anaknya sempat dibakar hidup-hidup oleh orang yang tidak dikenal saat dirinya menjadi pengacara Rahmawati Soekarno Putri. Kamarudin akan memanfaatkan kejadian yang menimpa istri dan anaknya menjadi alasan atau motivasi mengapa dirinya menjadi pengacara yang berani. Di atas kejadian yang menimpa anak dan istrinya itu, bagi saya adalah gambaran seorang yang berani tanpa memperhitungkan keselamatan anak dan istrinya, walaupun tidak sampai meninggal. Kamarudin tidak mampu menjaga keselamatan keluarga di atas ambisi dirinya untuk menjaga seorang pengacara yang terkenal. Sesumbar terakhir dan masih segar adalah pernyataan Kamarudin yang mengatakan jika hukum yang paling rusak adalah di era Presiden Jokowi. Pernyataan ini langsung memperlihatkan pada kita semua, tidak hanya Kamarudin yang lupa bahwa tanpa campur tangan Presiden Jokowi, kasus Brigadir J akan berjalan di tempat stagnan, tetapi juga memperlihatkan betapa Kamarudin adalah seorang yang kufur nikmat. Kamarudin boleh saja lulus S1 hukum dengan predikat cum laude, tapi merupakan sejarah penegakan hukum Indonesia di era Soeharto langsung mengibiri status cum laude yang pernah diraihnya. Alih-alih mensyukuri bahwa peran dan sosok Kamarudin Simanjuntak menjadi begitu terlihat karena kasus pembunuhan Brigadir J menjadi perhatian Presiden Jokowi, apa yang dilakukan oleh Kamarudin malah menyerang dan menyalahkan Presiden Jokowi. Ya, mungkin orang berpikir Kamarudin Simanjuntak adalah seorang pengacara kawakan karena keberanian yang dia perlihatkan. Namun jika dilihat dari profilnya, Kamarudin baru lulus dari S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta pada tahun 2000 di usia 26 tahun. Jadi getirnya nasib para pengacara dan praktisi hukum di era Soeharto tidak pernah Kamarudin rasakan. Bahkan sepertinya Kamarudin menolak untuk membaca dan mengetahui sejarah perjalanan penegakan hukum di era Soeharto yang kemudian membuat dia begitu kepedean mengatakan bahwa hukum yang paling rusak di era Presiden Jokowi. Saya selalu mengatakan bahwa seberapa bagusnya prestasi seseorang dalam bekerja, ketika orang itu punya attitude dan etika yang nol besar, maka seluruh prestasi yang dimilikinya akan menjadi nol besar juga. Kita bisa bekerja dan memperkerjakan orang yang kurang pandai, tapi beretika dan beretitude baik, dan sebaliknya banyak orang pintar yang dipecat karena tak punya attitude dan etika terhadap perusahaan, atasan, dan juga marwah dari pekerjaan. Dan seperti itu juga yang sekarang sedang kita lihat pada diri Kamarudin Simanjuntak. Ferdinand Hutahian mengatakan, makin kehilangan simpati, melebar kemana-mana, kesan arogan karena publik berempati pada Brigadir J. Ya, sebagai pengacara pihak korban, sedianya Kamarudin tak fokus pada upaya pengungkapan kasus, jangan melebar kemana-mana. Karena bukan hal yang mustahil jika di satu titik ada satu kejadian yang justru bisa merugikan pihak korban. Kamarudin Simanjuntak seakan memaksakan untuk bisa terlihat sebagai orang yang sudah membongkar perkara besar, sehingga di masa depan dia bisa sesumbar mengatakan dirinya telah membuat Presiden Jokowi bersujud menyembah dirinya, seperti halnya dia sesumbar mengatakan telah membuat Presiden SBY bersujud menyembah dirinya. Wah.